Hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Musa. Yang pertama akan saya jelaskan ialah mengenai biografi Nabi Musa alaihissalam. Islam mengenalnya sebagai Nabi Musa alaihissalam, Kristen mengenalnya sebagai Moses, dan bangsa Israel Yahudi mengenalnya sebagai Moshe. Wanita bernama Yochabat. Diketahui saudara Nabi Musa berjumlah 2 orang, yaitu laki-laki bernama Harun yang dikenal sebagai salah satu nabi dalam Islam, serta perempuan bernama Miriam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di tengah penindasan Fir'aun terhadap bangsa Israel yang ketika itu menjadi budak bangsa Mesir. Kisah kelahirannya diwarnai dengan mimpi Fir'aun yang melihat seorang anak dari bangsa Israel akan menjadi pemimpin dan menghancurkan Mesir. Mimpi tersebut membuat Fir'aun kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi bangsa Israel yang lahir di Mesir kala itu. Musa yang baru saja dilahirkan oleh ibunya Yochabat kemudian diselamatkan oleh ibunya dengan cara dihanyutkan ke sungai Nil dan ditemukan sekaligus diadopsi oleh bangsawan Mesir bernama Asiyah yang diketahui merupakan istri dari Fir'aun. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang lari dari Mesir. Sebagai bangsawan Mesir, Musa kemudian leluasa untuk berkeliling Mesir melihat bagaimana kondisi rakyat Mesir kala itu. Ia melihat bagaimana kondisi bangsa Israel yang kala itu dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Dikisahkan bahwa Musa membunuh seorang prajurit. Menyesali perbuatan tersebut, Musa kemudian memutuskan untuk lari dan keluar dari wilayah Mesir. Ia kemudian sampai di negeri Madian yang kini merupakan Uni Emirat Arab. Beberapa tahun, Musa membantu Yitro menjaga ternak-ternaknya. Yitro akhirnya menikahkan anaknya bernama Zipora. Dari pernikahannya dengan Zipora, Musa dikaruniakan 2 orang anak bernama Gersom dan Eliezer. Serta beberapa tahun tinggal di Madian, kemudian Musa membawa istri beserta anaknya pergi meninggalkan Madian. Ia dan keluarganya akhirnya sampai di lereng Gunung Sinai. Saya akan menjelaskan tentang Musa terpilih sebagai nabi atau utusan Allah. Di tempat tersebut, Musa melihat api di gunung itu. Karena penasaran, ia kemudian memberanikan diri pergi melihat sumber api tersebut. Di sana, ia mendengar suara-suara yang memanggil namanya, kemudian mencari sumber suara tersebut. Di gunung itu, kemudian Allah berbicara langsung dengannya. Ia memerintahkan Musa kembali ke Mesir untuk memperingatkan Fir'aun atas perbuatannya. Ia juga memilih Musa sebagai nabi untuk menyampaikan pesannya tersebut. Setelah mendapat perintah Allah dari Gunung Sinai, Nabi Musa kemudian turun dan menceritakan kepada istri serta mertuanya mengenai peristiwa yang ia alami. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa aja sih mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Yang pertama ada tongkat menjadi ular. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas yang artinya, dan lemparkanlah tongkatmu, maka ketika dia Musa melihat bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Kedua, ada tangan yang dapat memancarkan cahaya. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Qasas yang artinya, "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekaplah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan." Itulah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya ada membelah laut. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, Allah memerintahkan untuk memukul laut dengan tongkat agar terbelah, sehingga mereka dapat menyeberang dengan selamat dari kejaran Fir'aun. Kisah ini terdapat pada Al-Quran surat At-Toha ayat 77-78. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.